Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Hidup Kaisar Suci. Semoga wanita suci memiliki kecantikan abadi. Salah satu dari mereka berkata, "Tuan, Roh Suci yang Agung dan Roh Kudus kedua ada di sini. Apakah Anda ingin turun sekarang?" "Ya," Nana mengangguk. Pria itu mengembalikan token itu. Nana menjelajah lebih dalam ke dalam ruangan. Ruangan itu ditata dengan sangat sederhana dan tampak seperti keluarga normal dan tidak memiliki ornamen atau dekorasi khusus. Nana masuk dengan cepat dan mengikuti terowongan vertikal sampai ke bawah. Dia tiba di sebuah aula luas yang jauh lebih besar dan lebih luas dibandingkan dengan apa yang ada di atasnya. Dan itu setidaknya 300 meter persegi di area permukaan, namun tampak sedikit menyeramkan dan tandus. Ada dua orang yang duduk di sebuah meja di wilayah terdalam aula. Ada pola perak yang mengalir melalui pakaian putih mereka. Nana mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan berkata dengan hormat, "Salam, Roh Suci yang Agung dan Roh Suci kedua." Pria yang relatif lebih tegap duduk di sebelah kiri berkata dengan suara teredam, "Kamu sudah di sini. Kamu harus bekerja lebih keras sehingga bisa secara resmi menjadi salah satu dari kami dan semuanya akan diselesaikan." Nana menjawab dengan hormat, "Terima kasih atas petunjuk Roh Suci yang Agung." Dengan itu, dia mulai berjalan menuju pintu kecil di samping dua murid Roh Kudus itu. Tepat ketika hendak mendekati pintu kecil, Roh Suci kedua tiba-tiba berseru, "Tunggu!" Nana merasakan jantungnya berdetak kencang, tetapi dia masih bertanya dengan ekspresi tenang di wajahnya. "Apa yang salah, Roh Suci kedua?" Roh Suci kedua menurunkan suaranya dan berkata, "Aku pikir aku mencium bau orang asing." Roh Suci yang Agung membentak, "Cukup. Apakah kau terlalu banyak minum? Apakah kau benar-benar berpikir kau memiliki hidung anjing?" Roh Suci kedua bangkit dan menggerakkan hidungnya dengan kuat. Dia tiba-tiba berteriak, "Tidak! Ada orang asing di dalam. Tutup altar suci, kakak." Tubuhnya melesat ke depan saat dia berbicara dan dia mengulurkan tangan kanannya dengan cepat dan benar-benar memperluas diri lebih dari 1 meter saat dia datang ke hadapan Nana. Nana mundur dengan kaget, seolah dia tidak tahu apa yang harus dilakukan atau apa yang sedang terjadi. Dia masih berteriak, "Selamatkan aku, Roh Suci yang Agung. Aku tidak melakukan apa-apa." Roh Suci yang Agung tampaknya mempercayai saudaranya lebih dari mempercayai Nana. Dia melompat maju dan memblokir pintu kecil. Sementara dua cincin jiwa kuning, dua ungu, dan dua hitam bangkit pada saat yang sama. Namun, bola cahaya kemasan bersinar di sampingnya tanpa peringatan dan menghantam kepalanya. Roh Suci yang Agung menjerit kaget ketika bola emas muncul. Dan dia segera berubah menjadi bola asap dan menghindar ke kejauhan. Tinju emas menghantam ke angkasa dan seluruh aula bawah tanah tampak bergetar keras. Tubuh Roh Suci yang Agung muncul kembali 10 meter jauhnya, tetapi dia berseru dengan sedih ketika dia memuntahkan genangan darah sebelum dia jatuh ke tanah. Meskipun kepalan itu tidak mengenai targetnya, itu masih berhasil melukainya. Sosok Yu Hao mengungkapkan dirinya dari kegelapan. Dia telah mempersiapkan momen ini untuk waktu yang lama dan ini adalah pertama kalinya dia secara resmi meluncurkan warisan penatuamu setelah perubahan kualitas jiwanya. Namun ini tidak melenyapkan lawannya seperti yang diharapkan. Nana berhenti berpura-pura. Garis cahaya merah melonjak ke langit setelah cambuk menebas ke cakar kanan hitam pekat Roh Suci kedua. Roh Suci kedua sebenarnya menggunakan tangan kanannya sendiri untuk mengambil pedang api merah yang merupakan alat jiwa kelas 5. 6 cincin jiwa muncul di tubuhnya dan keenamnya mulai terbakar sebelum berubah menjadi api hitam yang menyelimuti tubuhnya. Ia berubah menjadi kerangka hitam yang luar biasa. Yu Hao menatap api spiritual yang menari-nari di sekitar mata Roh Suci kedua dan dia menggeram. Seorang master jiwa jahat. Roh Suci yang Agung melompat berdiri. Dia meraung ke langit dan dinding di dalam aula terbuka begitu saja. 2 cincin jiwa pertama di tubuhnya mulai terbakar seperti Roh Suci kedua.
dan 6 kerangka terhuyung keluar dari celah-celah di dinding dan menerkam Yu Hao dan Nana. Yu Hao mendengus dengan acuh tak acuh master jiwa jahat, seperti mimpi buruk bagi master jiwa normal. Tetapi Yu Hao berbeda. Ia memiliki kekuatan penujuman. Master jiwa jahat yang bermain-main dengan roh sebenarnya lebih mudah baginya untuk menanganinya. Mata vertikal keemasan terbuka di dahinya. Yu Hao tidak punya niat untuk menahan diri terhadap master jiwa jahat ini, dan cahaya keemasan bersinar di mata emasnya di hadapan roh suci kedua. Bola api berwarna hijau meledak keluar dari kepalanya sebelum berubah menjadi lingkaran cahaya hijau dan menghilang ke udara. Kerangka hitam raksasa itu jatuh ke tanah. KO sekali serangan. Setelah roh suci kedua meningkatkan kekuatannya dengan pembakaran cincin roh untuk menggunakan wujud roh pelindung, Yu Hao tidak perlu bertabrakan dengan kerangka yang kuat sama sekali sebagai gantinya. Dia menggunakan Spirit Shock dengan mata takdir dan menargetkan jiwa lawannya. Matanya menjadi abu-abu dan Yu Hao mulai melantunkan kutukan. Nana bergegas memblokir ke-6 kerangka itu dan Yu Hao mengambil kesempatan ini untuk menggambar sigil di langit sebelum dia menekannya ke depan dengan ganas. Sigil tak berbentuk dengan cepat berubah menjadi abu-abu dan segera meluas di langit. Orang bisa melihat titik demi titik hijau melayang ke arah Yu Hao. Yu Hao menggeram berubah. Bintik-bintik cahaya hijau dengan cepat membeku membentuk nyala api hijau yang menakutkan yang terus-menerus melintas di depannya. Yu Hao berseru dengan dingin, "Biarkan aku mensucikanmu dari dosa-dosamu." Kecemerlangan yang intens muncul dari mata takdir di dahinya, dan satu pilar cahaya keemasan bersinar saat nyala api hijau yang menakutkan berubah menjadi keemasan. Teriakan menyakitkan dan mengerikan bisa terdengar di seluruh gua bawah tanah, dan nyala api hijau yang menakutkan itu benar-benar dikonsumsi oleh kilau emas dalam waktu singkat. Itu berubah menjadi setitik api emas kecil yang turun ke ujung jari Yu Hao. Roh kudus yang agung menjadi pucat karena ketakutan. Kamu membakar rohnya? Bagaimana mungkin? Apakah Anda juga seorang master jiwa jahat? Kami adalah sekte roh kudus, kaisar suci kami. Kamu akan mendapat kesempatan untuk berbicara. Yu Hao mengayunkan tangan kanannya dan setitik api keemasan terbang keluar, mendarat di atas kerangka hitam besar. Dia menerkam ke depan dalam sekejap ketika dia menebas ganas dengan cakar teror dan menghancurkan 3 kerangka yang dipanggil oleh roh suci yang agung menjadi debu. Nana mengurus 2 lainnya, dan yang terakhir tidak lagi menjadi ancaman. Roh suci yang agung diatasi dengan rasa takut. Pada saat ini dia bisa merasakan kekuatan yang Yu Hao tunjukkan mirip dengan kekuatannya, tapi ada sesuatu yang sangat berbeda dari mereka. Kalian berdua pergilah ke neraka. Ke-6 dari 6 cincin jiwa roh suci yang agung terbakar pada saat yang sama, dan seluruh tubuhnya meledak dengan lapisan api putih. Yu Hao mengangkat tangannya dan menarik Nana ke belakang saat dia menghancurkan kerangka yang tersisa menjadi potongan-potongan dengan kemarahan permaisuri es. Master jiwa jahat biasanya memiliki keterampilan yang sangat tangguh dan meledak-ledak. Dia tidak bisa menempatkan Nana dalam bahaya. Api putih yang melonjak dari tubuh roh suci agung tampaknya berisi long-longan, mengerikan dan melengking yang dimiliki oleh roh-roh pendendam. Sebuah pintu kecil meledak terbuka pada saat berikutnya. Sebuah gelombang kekuatan menakutkan muncul dari dalam pintu kecil itu. Baik Nana maupun Yu Hao merasakan tubuh mereka kencang. Bahkan dengan tingkat kultivasi mereka bisa melihat bola demi bola cahaya transparan dengan berbagai warna terbang keluar dari pintu kecil. Tampaknya ada wajah manusia di setiap bola cahaya. Ada panji di tangan roh suci yang agung. Dia tampak sangat galak saat melihat Yu Hao dan Nana. Aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya dimakan oleh ribuan jiwa. Rohmu akan tercabik-cabik dan tubuhmu akan menjadi bonekaku. Matilah! Yu Hao ngeri. Apakah ini panji roh suci yang disebutkan Penatuayi? Penatuayi pernah menyebutkan bahwa kendali seorang ahli nujum terhadap mayat hidup terbatas karena kekuatan spiritual yang terbatas. Namun mereka dapat menggunakan alat untuk meningkatkan kontrol dan transformasi roh mereka. Panji roh suci adalah alat yang itu dapat berisi puluhan ribu roh terhadap musuh. Roh pendendam bisa diperintahkan untuk meluncurkan serangan skala besar. Semua makhluk hidup yang terkena roh pendendam ini akan menjadi pembawa roh-roh ini. Mereka akan dengan cepat diikat sebagai bagian dari pasukan mayat hidup.
Begitu tubuh makhluk mati ini dihancurkan, arwah mereka akan kembali ke Panji dan mereka akan terus melahap arwah makhluk hidup untuk berevolusi. Ada desas-desus. Itu dapat seperti dewa ketika berevolusi ke bentuk tertinggi mereka. Namun Panji roh suci adalah alat yang menyinggung surga. Begitu seorang ahli nujum berhasil membuatnya, dia pasti akan menderita momok surga. Itu seperti dampak negatif dari cahaya takdir. Itu hanya masalah waktu sebelum dia membawa sial. Apakah Master Roh jahat ini begitu kuat sehingga bisa memiliki Panji roh suci? Yu Hao tidak akan membiarkan roh pendendam ini menyerangnya. Riak cincin spiritual tak berbentuk menyebar. Ini adalah gangguan spiritual. Roh pendendam langsung dipengaruhi oleh kekuatan spiritualnya dan mereka turun ke dalam kekacauan saat terbang seperti lalat tanpa kepala. Tangisan menyedihkan bergema di seluruh aula bawah tanah. Keheranan Yu Hao segera diganti oleh ketenangan. Melalui deteksi spiritual dan gangguan spiritual, ia menyadari tidak banyak roh pendendam ini, paling banyak 4 atau 500 jumlahnya. Selain itu, masing-masing dari mereka sangat lemah secara individual. Mereka benar-benar berbeda dari roh pendendam kuat yang digambarkan Penatua Yi, yang tidak bisa diatasi hanya dengan gangguan spiritual. Roh suci yang agung tidak berharap Panji roh suci akan dianggap tidak efektif. Panji ini bukan miliknya. Ini adalah harta paling penting dari sesepuh dari altar cabang. Tidak hanya itu, alat jiwa kelas 7, tetapi juga harus digunakan oleh master jiwa jahat yang terampil mengendalikan roh. Di altar cabang, hanya dia dan penatua itu yang bisa mengendalikannya. Ini ditinggalkan sebagai tindakan pencegahan. Penatua pernah mengatakan Panji roh suci sudah cukup melawan di bawah doolo jiwa 8 cincin. Selain itu, roh suci yang agung dilengkapi dengan keterampilan jiwa jahat yang kuat. Ketika dia mengendalikan Panji ini, dia tidak menggunakan keterampilan jiwa. Dia membakar 6 cincin jiwanya menggunakan metode khusus Master Roh Jahat. Ini memberikan kekuatan spiritual yang cukup untuk mengendalikan Panji. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah segar ke udara yang langsung berubah menjadi roh pendendam. Darah merah di udara roh pendendam meledak terbang ke udara. Tiba-tiba kekuatan roh pendendam melonjak dan gangguan spiritual Yu Hao tidak bisa menangkis mereka lagi. Namun Yu Hao sudah menggumamkan mantra. Ketika roh pendendam ini muncul, mata emasnya berubah abu-abu. Dengan mata takdirnya, di belakangnya sosok tua yang tampak halus muncul dan tampaknya ada suara kuno menggelegar. Jika dia sendirian, dia tidak akan ragu untuk menyerang dan menyingkirkan roh suci yang agung. Sebelum menyambar Panjinya, krisis akan dicegah dengan mudah. Namun Nana ada di belakangnya. Roh pendendam telah menjadi sangat ganas di bawah perintah roh suci yang agung. Yu Hao tidak bisa memastikan keselamatan Nana sedikit pun. Jika dia bergegas maju untuk menyerang, berurusan dengan roh pendendam adalah penting. Yu Hao menuju ke langit dengan jari telunjuk kanannya dan berteriak sekuat tenaga, sucikan roh-roh pendendam ini. Cincin cahaya putih dilepaskan dari mata takdir. Kekuatan spiritual yang luar biasa dilepaskan di bawah bimbingan mantranya. Kekuatan spiritual diubah menjadi kekuatan pemurnian. Cahaya merah darah dari tubuh roh pendendam menghilang ketika cahaya putih berlalu. Mereka terpaksa diam di udara saat cahaya putih menyebar ke setiap sudut aula bawah tanah. Semua roh pendendam diwarnai putih. Ketika cahaya pemurnian itu mencapai roh suci yang agung, dia menjerit menyedihkan. Asap hitam naik tanpa henti dari tubuhnya. Dia berteriak dengan sedih, ini adalah kekuatan yang menghancurkan roh. Siapa kamu? Hanya Kaisar Suci yang memiliki kekuatan seperti ini. Kamu juga seorang master roh jahat. Kamu juga, tapi kenapa kamu? Lehernya diraih oleh cakar hitam dan bertulang dan dia diangkat. Itu adalah serangan dari tengkorak roh suci kedua yang dipertobatkan oleh Yu Hao. Namun mata tengkorak hitam itu menari dengan nyala api keemasan. Itu adalah jenis api spiritual yang membawa sedikit kesadaran spiritual Yu Hao. Roh suci kedua telah sepenuhnya dimurnikan dan tunduk kepada Yu Hao. Roh pendendam di udara tampaknya sangat aneh. Mereka tidak ganas seperti sebelumnya dan mereka perlahan-lahan membentuk wajah. Katakan kepada aku, organisasi seperti apa gereja Roh Kudus ini? Di mana altar utama? Tengkorak hitam mengangkat roh suci yang agung di depan Yu Hao. Setelah dibersihkan oleh cahaya pemurnian, kultivasi roh suci yang agung telah jatuh ke setengah tingkat aslinya.
Roh suci yang agung linglung ketika dia memandang Yu Hao. Anak suci, apakah Anda reinkarnasi dari anak suci? Anak suci, Anda harus menemui Kaisar Suci. Dia akan membantu kita memerintah dunia ini. Hanya mereka yang memiliki kekuatan suci seperti kita yang memenuhi syarat untuk memerintah. Yu Hao mengerutkan alisnya. Jawab pertanyaanku. Roh suci yang agung mengungkapkan senyum aneh di wajahnya anak suci. Kaisar Suci akan menemukanmu suatu hari. Ketika itu terjadi, itu mungkin merupakan kesempatan terbaik bagi kita, Roh Kudus, untuk memerintah. Hidup Kaisar Suci. Saat dia berbicara, matanya redup dan seluruh tubuhnya berubah menjadi abu yang dengan mudah lolos dari cengkraman cakar sebelum menyebar ke udara. Bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Semuanya sangat aneh. Panji Roh Suci juga jatuh di depan Yu Hao. Yu Hao mengambilnya tetapi dengan cepat menghancurkannya. Dengan kekuatan jiwanya, Nana tercengang. Meskipun dia tahu bahwa Yu Hao sangat kuat, dia lemas sejak dia mendengar tangisan roh pendendam. Dan dia sendiri tidak bisa mengerahkan kekuatan jiwanya. Pada saat itu, dia berpikir bahwa semuanya sudah berakhir dan putus asa. Namun, dia terkejut dengan apa yang terjadi dan dengan apa yang Yu Hao lakukan. Krisis dihancurkan. Roh suci yang agung sudah mati dan tengkorak dari roh suci kedua dikendalikan oleh Yu Hao. Segalanya berubah terlalu tiba-tiba. Nana tersentak setelah Yu Hao meneriakkan namanya. Cepat, temui orang tuamu. Kamu tidak punya banyak waktu. Noda jahat pada roh pendendam ini telah dibersihkan di bawah mantra pemurnianku. Begitu mereka sepenuhnya dibersihkan, mereka akan dimurnikan dan naik ke surga. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada mereka, katakan dengan cepat. Aku akan menunggu di luar. Saat dia berbicara, Yu Hao sudah menuju keluar dan dengan cepat melarikan diri. Itu sangat aneh karena para hamba suci tidak bereaksi meskipun keributan di dalam aula bawah tanah cukup keras. Setelah meninggalkan aula bawah tanah, Yu Hao menabrak 8 dari mereka. Kemampuan mereka jauh lebih rendah daripada Nana. Mereka pingsan di bawah serangan mendadak Yu Hao. Mereka tidak punya kesempatan. Roh suci yang agung dan roh suci kedua sama-sama mati. Altar cabang telah dihancurkan. Roh-roh yang kamu kasihi sedang dimurnikan. Jika kalian semua masih ingin melihatnya lagi, cepat masuklah. Yu Hao menanggalkan tutup kepalanya, mengungkapkan wajah muda dan pucat. Yu Hao sangat marah ketika dia melihat wajah mereka yang bingung. Jika aku ingin menyakitimu, kamu sudah mati. Kenapa kalian belum masuk? Jika kalian melewatkan kesempatan ini, kalian tidak akan pernah melihat orang yang kalian cintai lagi. Ini adalah kesempatan terbaik dan satu-satunya untuk meninggalkan organisasi jahat ini dan membebaskan diri dari pengekangan mereka. Dia menambahkan beberapa kekuatan spiritual ke dalam teriakannya yang menyentak hamba suci ke indera mereka. Mereka bergegas ke ruang bawah tanah. Setelah menghela nafas, Yu Hao perlahan berjalan keluar dari ruangan yang tampak biasa. Dia menutup matanya saat dia bersandar pada dinding di luar. Gelombang kelemahan merambah tubuhnya dari kekuatan spiritual yang dihabiskan. Aku tidak berharap gereja Roh Kudus ini dibentuk oleh Mas Roh Jahat. Tidak heran mereka begitu misterius. Bukankah Mas Roh Jahat seharusnya bergerak individual? Dia tiba-tiba tegang. Akan apa yang dikatakan gurunya Naga Doulo Mu'en ketika Ma Shato hilang? Agar Misrik diserang oleh sekelompok master jiwa dari latar belakang yang tidak diketahui. Ada banyak Mas Roh Jahat di antara mereka. Apakah mereka itu terkait dengan gereja Roh Kudus? Penatua dari altar cabang gereja Roh Kudus tidak ada di sini hari ini. Sangat disayangkan. Yu Hao juga tidak dapat memperoleh sesuatu yang sangat berguna dari roh suci yang agung. Pria itu hancur saat dia bunuh diri. Namun, ia berhasil memenuhi keinginan Nana. Setidaknya, dia melakukan sesuatu yang baik. Dia harus melaporkan apa yang telah dia pelajari mengenai gereja Roh Kudus ke Akademi Shrek. Jika gereja ini dipimpin oleh master jiwa jahat, mereka mungkin bahkan lebih berbahaya daripada sekte tubuh. 2 kaisar jiwa 6 cincin yang dia temui lebih kuat dari utusan dewa kematian yang telah dia lawan sebelumnya. Jika dia tidak menyerang sejak awal dan menggunakan mata takdir untuk menghancurkan tokoh roh suci kedua, dia akan berada dalam masalah besar. Jika 2 master roh jahat ini ditempatkan di dunia luar, mereka pasti akan menyebabkan kerusakan besar tanpa ada yang berani melawan mereka. Ratusan roh pendendam adalah bukti. Itu mewakili ratusan nyawa yang dicuri. Kerugian yang bisa dibawa oleh Mas Roh Jahat terlalu menakutkan. Wali Shrek,
atau penjaga Shrek harus melakukan sesuatu tentang ini. Raungan tangisan terdengar dari terowongan yang mengarah keluar ruangan. Jelas, para hamba suci telah menemukan roh orang-orang yang mereka cintai. Setelah berpikir sejenak, Yuho meninggalkan halaman dengan tenang sebelum menyelinap kembali. Beberapa menit kemudian, dia kembali ke posisi semula untuk menunggu. Nana adalah orang pertama yang keluar dari terowongan. Tutup kepalanya sudah menghilang dan matanya merah dan bengkak karena menangis. Dia mendekati Yu Hao sebelum berlutut. Untungnya Yu Hao sudah siap untuk mengangkatnya kembali. Nana, jangan seperti ini. Aku berbela sungkawa. Aku yakin roh orang tuamu telah mencapai keselamatan dan menemukan kedamaian. Nana sedikit mengangguk. Terima kasih Tuan. Anda telah memenuhi harapan terbesarku. Tuan apa? Yu Hao linglung. Nana menatapnya dengan tatapan tegas di matanya. Aku mengatakan bahwa aku akan melayanimu jika kamu berhasil menyelamatkan roh orang tuaku. Anda melakukannya, dan Anda bahkan memurnikan roh mereka. Aku tidak lagi khawatir. Aku hanya bisa membalas rasa terima kasih ini dengan hidupku. Jika Anda menolak tawaranku, aku tidak akan memiliki kerinduan lebih lanjut di dunia ini. Aku hanya bisa memilih untuk meninggalkan dunia ini selamanya. Yu Hao tertegun. Dia ingin membantahnya, tetapi tidak ada yang keluar dari mulutnya ketika dia melihat Nana bertekad. Semakin banyak figur dengan wajah pucat dan bengkak keluar. Mata merah juga mulai muncul di belakang Nana. Mereka berlutut pada saat yang sama. Kami tidak tahu bagaimana membalas Anda. Kami bersedia mengikuti Anda seumur hidup dan melayani Anda dengan semangat kami. Kesulitan mereka mirip dengan Nana. Setelah melihat bahwa roh orang-orang yang mereka cintai akhirnya bebas dari pengekangan gereja Roh Kudus, mereka memiliki perasaan yang sama seperti Nana, meskipun mereka tidak mengenalnya. Ini... Nana tertawa getir. Tuan, aku juga tidak ingin seperti ini, namun kami terlalu lama diperbudak. Selain itu, hampir semua dari kami adalah yatim. Kami tidak lagi memiliki kerabat di dunia ini. Jika Anda tidak ingin menerima kami tidak akan tahu harus berbuat apa. Aku tidak bisa kembali ke akademi. Beri kami instruksi. Bahkan jika itu hanya menunjukkan jalan bagi kami. Ada 4 leluhur jiwa dan 4 raja jiwa di antara kami berlima. 4 dari kita bahkan instruksi jiwa. Jika Anda tidak mau menerima kami tidak mungkin luput dari pengejaran gereja Roh Kudus. Yu Hao tertawa getir. Apa yang membuat kalian semua berpikir bahwa aku bisa menerimakan semua? Aku hanyalah seorang siswa. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.